Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di siang hari kami ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan pagi hari, pada saat siang hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, membuka telinga pikiran, konsentrasi kami sepenuhnya untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Supaya pada saat siang hari setiap firman Tuhan yang keluar adalah suara yang dari Engkau Tuhan. Supaya ketika firman Tuhan diberitakan, baik yang mendengar atau yang menyampaikannya, kami sama-sama diberkati, kami sama-sama dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun bentuknya yang berusaha mengganggu konsentrasi kami untuk terima berkat firman-Mu. Sepenuh hati kami memanggil di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami tengking, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus dari awal dengan akhirnya. Firman ini menjadi milik-Mu Tuhan. Kami siap ditaburkan oleh berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda, sobat muda, shalom. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk menaburkan berkat firman Tuhan di tempat ini di Intermark. Ini kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hambanya Pak Stephen, koordinator untuk dewasa muda yang sudah percayakan saya menyampaikan isi hati Tuhan. Mari hari ini kita akan tidak membuang-buang waktu, tidak memperlambat waktu yang ada. Hari ini firman Tuhan saya akan mengambil satu tema, yaitu menatap masa depan. Satu tema yaitu menatap masa depan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan ke-12, minggu yang pertama. Tentunya saudara yang kasih Tuhan, bulan yang penuh dengan sukacita, amin. Bulan yang penuh sukacita, kenapa? Karena setiap umat Kristiani dimanapun adanya, saudara yang kasih Tuhan, semua sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Raja Damai, untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya terlalu yakin percaya, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di gereja, sudah mempersiapkan diri untuk memasang pernak-pernik Natal, ornamen-ornamen yang ada, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sejenak mungkin ya, kalau kita melihat ke belakang, saudara, sejenak mungkin bisa membantu apa? Menghilangkan apa? Menghilangkan dari rasa kepenatan akibat daripada masa lalu. Saudara ketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini, saudara yang kasih Tuhan, pandemik, saudara, melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. 3 tahun, berapa tahun sudah berjalan, saudara yang kasih Tuhan, rasa penat, rasa cukup menguras pikiran kita, konsentrasi kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, hari ini kalau kita akan melihat ke depan, apa yang akan terjadi, saudara yang kasih Tuhan, di masa depan. Ya. Bagaimana dengan masa depan kita? Ya. Lalu apa Alkitab katakan tentang masa depan? Ini penting supaya kita pada saat siang hari ini ada satu hal yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, membangkitkan semangat kita untuk kita bisa menatap masa depan. Tentunya masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Amin anak muda. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Tuhan terambil di dalam Amsal 23. Ya, Amsal 23 ayatnya yang ke-17. 18, saudara yang kasih Tuhan, Amsal 23 ayatnya yang ke-17 dan 18. Saudara yang kasih Tuhan mungkin sudah, ya baik. Saudara, Amsal 23 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah melihat di dalam layar. Ayat 17 dikatakan, janganlah dikatakan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18-nya dikatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat 18 saya sekali lagi bacakan.
Dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, luar biasa. Saudara, ayat firman Tuhan ini menguatkan kita. Ayat firman Tuhan ini memberikan satu jaminan buat kita. Ayat firman Tuhan ini memberikan garansi buat setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya bahwa masa depan itu ada. Amin. Masa depan itu ada dan katakan harapanmu tidak akan hilang. Luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Bahkan saudara yang kasih Tuhan kalau kita percaya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam firman Tuhan. Ya, Yeremia saudara yang kasih Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan sebab dikatakan aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku. Yaitu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu dikatakan apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Percayakah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan anak muda, firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya akan firman Tuhan ini? Halo, seberapa tangan-tangan yang percaya akan firman Tuhan ini? Saudara yang kasih Tuhan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Allah kita yang dahsyat, masa depan itu ada. Amin. Dan harapan kita tidak akan hilang sekalipun mungkin hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan. Saudara ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Ada banyak problem-problem yang harus kita hadapi akibat pandemik yang berlalu saudara berapa tahun. Bahkan hari ini pun masih terjadi. Saudara yang kasih Tuhan banyak pakar-pakar ekonomi saudara yang kasih Tuhan. Memprediksi saudara yang kasih Tuhan ya. Memprediksi bahwa tahun 2023 tahun di mana masa-masa kegelapan, artinya tahun di masa-masa gelap. Ekonomi mengalami kegelapan saudara, artinya enggak jelas. Kita masih meraba-raba saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan akibatnya apa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Akibatnya dari resesi keuangan di berbagai negara saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada stabilan dalam pasar keuangan sehingga terjadinya kenaikan suku bunga atau inflasi saudara yang kasih dampaknya. Ya, dampaknya luar biasa buat kita. Setiap kita mengalami saudara yang kasih Tuhan dampak hal ini saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita enggak perlu khawatir, amin. Kita enggak perlu takut, kita enggak perlu gentar sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang ada bersama-sama dengan kita, dia Allah Immanuel. Amin. Dia Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita dimanapun kita ada, di situ ada Allah yang menyertai kita. Saudara percaya kalau ada Allah yang menyertai kita, saudara yang kasih Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara yang kasih Tuhan. Berarti saudara hidup kita akan aman di dalam Tuhan. Sekalipun ada badai kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Akibat yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya terlalu percaya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara yang kasih Tuhan, yang terpenting Bapak Ibu. Yang terpenting saudara-saudaraku anak-anak muda di tempat ini. Ya, yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan supaya masa depan kita ada dan harapan kita tidak hilang. Ini penting. Ya, yang harus kita lakukan supaya masa depan kita ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ini yang terpenting, yang poin-poin yang nanti akan saya sampaikan. Biarlah kita akan belajar bersama-sama. Supaya dikatakan apa? Yang harus kita lakukan supaya masa depan kita ada dan harapan kita tidak akan hilang. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan supaya kita hidup takut akan Tuhan. Ini penting, modal kita buat. Supaya kita mempunyai masa depan dan harapan kita tidak hilang. Saudara yang pertama kita harus hidup takut akan Tuhan. Dalam Amsal 23 saudara yang kasih Tuhan kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Amsal 23 ayatnya yang ke-17 tadi saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ayat yang ke-17 saudara yang kasih Tuhan dikatakan begini. Amsal 23
Ya. Amsal 23 ayat 17 firman Tuhan berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Dikatakan bagian B-nya, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan jangan iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 14 ayat 26, ayat 27, saudara yang kasih Tuhan, kita buka Amsal 14, saudara yang kasih Tuhan. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Nah, Amsal 14 ayatnya yang ke-26 sampai 27, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Orang yang takut akan Tuhan dan dikatakan dalam Amsal ini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Ada perlindungan bagi setiap anak-anaknya, setiap saudara dan saya. Ada perlindungan dari Tuhan ketika kita hidup, kita takut akan Tuhan. Saudara yang kasih itu begitu pentingnya hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar ya satu contoh ya dalam Alkitab, saudara yang kasih Tuhan ya. Satu contoh dalam Alkitab yang tokoh Alkitab yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara bisa melihat, saudara mungkin tidak asing lagi. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang namanya Ayub, saudara yang kasih Tuhan. Saudara pasti kenal yang namanya Ayub. Ayub ini dikatakan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan anak muda. Ayub ini dikatakan apa? Hidupnya saleh. Ya. Dikatakan apa? Hidupnya saleh dan jujur serta takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara yang kasih Tuhan. Ayub adalah orang yang hidupnya saleh dan jujur serta takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mempelajari hidup Ayub. Ketika dia hidup takut akan Allah, hidupnya saleh dan menjauhi kejahatan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ayub diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, Ayub adalah orang yang kaya dan sangat kaya. Tetapi pada suatu waktu, saudara yang kasih Tuhan, ya, Ayub Tuhan izinkan Bapak Ibu mengalami pencobaan. Seizinnya Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, Ayub dicobai. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam diri Ayub? Ayub kehilangan segala-galanya. Anaknya, saudara yang kasih Tuhan, meninggal semua. Hartanya habis, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan istrinya sendiri meninggalkan Ayub. Bahkan istrinya, saudara yang kasih Tuhan, meninggalkan Ayub. Bahkan istrinya mengatakan, kutukilah ayahmu, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara yang kasih Tuhan, saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan bukan tidak ada masalah dalam hidupnya. Orang yang hidup takut akan Tuhan selalu ada masalah dalam hidupnya. Tetapi ketika masalahnya hadir, masalah ada di dalam kehidupannya, dia tidak perlu takut, dia tidak perlu takut sebab dia tahu bahwa Allah yang ada dalam dirinya akan sanggup menolong. Amin. Akan sanggup melindungi, akan sanggup memberkati dengan cara Tuhan sekalipun ada masalah, sekalipun ada problem. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita semakin ada masalah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita hidupnya takut akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam satu proses di mana proses itu yang akan mendewasakan iman kita. Di mana proses itu yang akan mendewasakan kerohanian kita, kita akan naik. Kita akan naik. Setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita lolos dari tahap demi tahap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan terus mengangkat kita.
mengangkat kita. Tuhan akan jadikan kita kepala dan ekor. Saudara yang kasih Tuhan. Ayub Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda. Dia belajar, saudara yang kasih Tuhan. Ayub, ketika dia mengalami satu ujian yang Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji imannya. Saudara Ayub kehilangan segala-galanya, hartanya, anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Bahkan Ayub pun sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara mengalami sakit, penyakit, gatal-gatal yang luar biasa di dalam sekucur tubuhnya. Saudara yang kasih, sampai gatalnya saudara yang kasih Tuhan. Ayub berguling-guling di dalam abu, saudara yang kasih Tuhan. Sampai sekalipun berguling dalam abu, rasa gatal itu tidak akan hilang. Lalu Ayub mengambil pecahan-pecahan kaca, pecahan-pecahan beli, lalu menggoreskan pecahan kaca ke tubuhnya, saudara yang kasih. Sampai saking menderitanya, sampai saking gatalnya penyakit yang dialami. Itu seizin Tuhan, saudara. Tetapi saudara, sampai pada waktunya akhirnya saudara Ayub hampir menyerah. Tetapi dia ingat akan kebaikan Tuhan. Akhirnya Ayub menyadari bahwa dia tahu segala sesuatunya ada dalam prosesnya Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Akhirnya Ayub saudara yang kasih Tuhan, ketika mengalami proses yang luar biasa, dia lolos, dia naik, dia bisa menjalankannya. Ayub saudara yang kasih Tuhan diberkati Tuhan secara luar biasa. Diberkati Tuhan secara lipat ganda. Anaknya saudara yang kasih Tuhan dikembalikan hartanya dilipat gandakan saudara yang kasih Tuhan. Wow, saudara yang kasih luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya katakan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan anak muda, kalau kita hidup takut akan Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Saudara kita nggak perlu khawatir, kita percaya masa depan kita akan ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, supaya iman kita terus dibangkitkan, supaya iman kita terus dikuatkan. Itu yang pertama saudara yang kasih Tuhan. Poin yang pertama adalah supaya masa depan kita ada dan harapan kita tidak akan hilang. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua saudara yang kasih Tuhan, yang kedua supaya masa depan itu ada dan harapan kita tidak akan hilang. Selain yang pertama tadi hidup takut akan Tuhan, lalu yang kedua kita harus hidup dalam hikmat Tuhan. Saudara kita harus hidup dalam hikmat Tuhan. Amsal 9 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Amsal 9 ayat 10. Nah, dikatakan apa? Permulaan hikmat dikatakan adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, yang pertama kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan akan terjadi dua-duanya saling berjalan beriringan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hikmat Tuhan akan menyertai setiap langkah kita, setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan adalah hidup yang mampu, saudara yang kasih Tuhan, mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani dibandingkan hal-hal duniawi. Contoh, kalau kita melihat dari tokoh Alkitab yang saya katakan spektakuler juga, Salomo. Saudara tahu Salomo? Ya. Salomo dalam 1 Raja-Raja 3, saudara yang kasih Tuhan, di situ kalau kita baca tentang sejarahnya Salomo. Salomo, saudara yang kasih Tuhan, dalam masa muda dia dipilih oleh Tuhan menggantikan ayahnya Daud sebagai raja. Salomo yang masih muda ini, saudara yang kasih Tuhan, yang kurang pengalaman. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia dipercayakan di dalam memimpin suatu bangsa yang besar, saudara yang kasih Tuhan, Salomo bertanya, saudara yang kasih Tuhan, dia merasa dia mau merendahkan diri dia di hadapan Tuhan.
Kalau tanpa hikmat, saudara yang kasih Tuhan, dia nggak bisa lakukan. Maka saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu-waktu saudara yang kasih Tuhan, ya Tuhan menampakkan di Gibeon, Tuhan menampakkan dirinya lewat mimpi, bertemu, berbicara kepada Salomo. Lalu Tuhan tanya, Salomo, apa yang kamu minta dariku? Saudara yang kasih Tuhan, Allah berbicara lewat mimpi di Gibeon. Allah katakan, Salomo, apa yang kamu minta dariku? Apa jawab Salomo, saudara yang kasih Tuhan? Saudara, satu hal yang luar biasa. Salomo di dalam ayat yang ke-12. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3. Ayatnya yang ke-12, saudara yang kasih Tuhan. 1 Raja-Raja 3. Ayatnya yang ke-12. 1 Raja-Raja 3. Ya. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-12 dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Ini tadi terjadi pembicaraan antara Tuhan, antara Allah dengan Salomo. Tuhan katakan, Salomo, kamu mau minta apa dari saya? Salomo katakan, aku minta hikmat supaya bisa memimpin bangsa yang besar ini, supaya bisa mengadili dengan bijak, saudara yang kasih Tuhan. Lalu jawab Tuhan dikatakan dalam ayat 12, maka katanya sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Jadi Allah sudah atas permintaan Salomo, Tuhan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, luar biasa. Jadi ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan di dalam pertemuan di Gibeon lewat mimpi, Tuhan menyanggupi, Tuhan langsung memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Sehingga Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita semua, kalau Tuhan katakan kepada kita, hai, entah siapa namanya gitu ya, atau mungkin, hai Thomas, kamu mau minta apa dariku? Kata Tuhan misal, kalau saya saudara yang kasih Tuhan mungkin gak bisa berbicara, saya mau minta hikmat gitu. Ya, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, tetapi Salomo ini luar biasa. Salomo gak mau minta apa-apa, Salomo cuma hanya minta hikmat Tuhan. Lalu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan Tuhan memberikan hikmat bagi Salomo. Dan dikatakan selanjutnya, dalam ayat 13 juga saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dan juga dikatakan apa? Apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Jadi saudara, ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan berikan. Tuhan langsung berikan kepada Salomo. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya itu, Tuhan, Salomo mendapat berkat secara ganda. Hikmat diberikan kepada Salomo, tetapi juga selebihnya saudara yang kasih Tuhan. Tuhan katakan dalam ayat 13 tadi dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan tambahkan bonus bagi Salomo, saudara yang kasih Tuhan. Ketika dia minta hikmat, Tuhan berikan hikmat. Lalu Tuhan berikan juga kekayaan dan kemuliaan. Saudara, coba kita pikirkan betapa pentingnya hikmat Tuhan. Amin. Betapa pentingnya hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Salomo ini luar biasa. Salomo cuma hanya minta hikmat. Tuhan berikan hikmat, lalu Tuhan tambahkan dia. Apa yang tidak diminta oleh Salomo, Tuhan berikan kekayaan, kemuliaan.
Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, siang hari ini saudara yang kasih, kita belajar di dalam diri Salomo, saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini kita butuh hikmat Tuhan, amin. Hari-hari ini kita butuh hikmat Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Kalau tanpa hikmat Tuhan, saudara, kita tidak akan mampu. Kalau tanpa hikmat Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan, itu akan gagal. Tapi kalau ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melakukan apapun dengan bijak di dalam Tuhan. Sehingga saudara, kehidupan kita, masa depan kita ada dan harapan kita tidak akan hilang. Dan bukan hanya itu. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita minta hikmat, ketika hikmat diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan tadi di dalam 1 Raja 3. Tuhan juga memberikan berkat kekayaan. Saudara, yang terpenting hikmat Tuhan. Kekayaan akan menyusul dengan sendirinya, Bapak Ibu. Kalau kita ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita percaya hikmat itu yang akan menuntun kita untuk menuju ke masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan, 3 hal, Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, selain yang pertama tadi hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua hidup dalam hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir adalah hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus lebih bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kita mengucap syukurlah, dikatakan. Dalam segala hal. Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, berarti dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan tidak diberkati, dalam keadaan segala sesuatu. Baik dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan menuntut kita untuk selalu mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Sebab di balik pengucapan syukur akan menarik atau memampukan hadirat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Artinya di dalam ucapan syukur kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam ucapan syukur memampukan kita menarik hadirat Allah supaya Allah bekerja di dalam setiap persoalan kita. Coba saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bersungut-sungut, ada problem bersungut-sungut. Ya, ada masalah bersungut-sungut, saudara yang kasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan melihat kita seperti itu, saudara yang kasih Tuhan, maka kita enggak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara yang kasih, masa depan kita suram. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan beri sepanjang hari lepas hari. Aku percaya apa yang terjadi di dalam hidupku. Itu semua karena turut campur tangan sepengetahuan Tuhan. Dan aku percaya di balik masalah yang ada, aku bisa mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Sering kasih Tuhan dalam firman Tuhan ini menguatkan kita. Betapa pentingnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan karena saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lagi ada dalam keadaan enjoy, lagi dalam keadaan kita diberkati, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan. Keadaan tidak diberkati, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sudah yang kasih Tuhan, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita di tempat ini, di dalam pelayanan kita dimanapun kita melayani. Mengucap syukur untuk jemaat yang Tuhan kasih, mengucap syukur untuk pemuji, mengucap syukur untuk pemusik yang Tuhan percayakan. Sekalipun mungkin ya ada banyak kekurangan. Tapi itulah yang Tuhan beri buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur, saudara yang kasih Tuhan, kita juga sedang menarik hadirat Allah. Saudara, di tengah-tengah pelayanan yang ada,
Saudara yang kasih Tuhan, di gereja yang kecil kami dipercayakan melayani di sana. Saudara yang kasih Tuhan, saudara tahu yang namanya melayani di gereja yang kecil, saudara, dengan segala sesuatu yang serba terbatas. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetapi hati kami rindu. Kalau saya mau cerita saudara tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, saya melihat bahwa perbuatan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami di tengah-tengah pelayanan yang ada. Dulu saudara yang kasih Tuhan, waktu pandemik, ya, sebelum pandemik, saudara yang kasih Tuhan, kami beribadah di tempat di mana salah satu rumah jemaat saudara kita pakai bertahun-tahun. Kita juga berusaha untuk bangun rumah Tuhan. Bahkan juga saudara yang kasih Tuhan, di sana juga sudah terbeli lahan seluas 305 meter yang sudah direkomendasikan di gereja di tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita berusaha dengan kemampuan kita untuk menjalankan segala sesuatunya. Tetapi saudara, rencana kita bukan rencana Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya rumah Tuhan terbangun. Tapi apa daya Tuhan, kemampuan kita terbatas, kita berusaha, tetapi ini bukan kehendak Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu itu tidak terjadi. Nah, pada saat di masa-masa pandemik, ya, 3 tahun lebih berjalan saudara yang kasih Tuhan, saudara, justru saya melihat satu titik atau secerah harapan. Ketika 1 tahun berjalan saudara yang kasih Tuhan, di tempat kita, saudara yang kasih Tuhan, jemaat itu sudah mulai bosen gitu ya, ada di rumah. Mereka pada waktu itu ada ibadah online, kita mengikuti yang ada dari sini. Saudara, setiap minggu ibadah online. Saudara yang kasih tahu apa yang terjadi, cuma hanya sekian persen yang ikut ibadah online. Selebihnya itu enggak beribadah. Mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kematian secara rohani. 1 tahun saudara yang kasih Tuhan. Kita ibadah online yang lain enggak ikut ibadah. Mereka akhirnya mengalami kekeringan, kegersangan. Akhirnya mereka datang mengeluh. Pak, kapan lagi ibadah? Kapan lagi Pak? Akhirnya saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Karena memang waktu dulu juga tempat kita di rumah itu enggak boleh dipakai. Karena pandemi, karena ada virus COVID-19. Akhir 1 tahun saya memberanikan diri, saya berbicara lagi kepada tuan rumah yang punya tempat. Ayo, kasihan dong jemaat ini sudah 1 tahun ini. Pandemik ini mereka enggak ibadah, mereka mengalami kegersangan secara rohani. Kita buka kembali dengan prokes dari saudara yang kasih Tuhan, tetapi keluarga yang punya tempat memang belum boleh. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kita minta hikmat kepada Tuhan. Berapa rekan-rekan kita kumpulkan bersatu. Berdoa di hadapan Tuhan di tempat kita. Saudara yang kasih, kita berdoa, kita bergumul untuk sebuah tempat rumah ibadah. Waktu itu saudara yang kasih Tuhan, mungkin di tempat ini Pak Stephen, Pak Robert kalau nggak salah udah pernah ke tempat sana. Di rumah tua saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kebetulan rumah tua yang sudah dihancurkan, kita rindu di sini terjadi rumah ibadah. Kita berdoa, akhirnya beberapa rekan memutuskan, yuk kita mulai ibadah di sini aja pakai tenda. Itu saudara yang kasih Tuhan. Kita pakai tenda, saudara yang kasih Tuhan. Tapi dalam tetap ucapan syukur kepada Tuhan. Akhirnya saudara keluar satu keputusan bikin tenda, kita tetap ibadah setiap minggu di situ. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Kita terus bergumul kepada Tuhan, masa sih tenda Tuhan? Kalau tenda dong 3 bulan sudah hancur. Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita Tuhan ingatkan jangan pakai tenda. Tapi pakai apa Tuhan? Akhirnya pakai spandek gitu ya. Pakai spandek, duitnya dari mana Tuhan? Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan demi sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan untuk jemaat, untuk jiwa-jiwa. Akhirnya saudara kita memutuskan bikin pakai spandek. Kita bikin. Duitnya juga kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada aja gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada aja, atasnya aja. Ini masih kosong, sana sini kosong. Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa terus. Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, sampai hari ini saudara gereja Tuhan ya sudah terjadi gitu ya. Gereja Tuhan sudah
dibuat sedemikian rupa akhir menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Karena masalah pandemik, saudara yang kasih Tuhan, kita berpikir secara manusia itu enggak mungkin di tengah-tengah pandemik dalam keadaan keuangan yang enggak menentu, kondisi yang tidak menentu, saudara yang kasih Tuhan, tetapi kita punya kerinduan kepada Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan. Saya, saudara yang kasih Tuhan, lebih suka, saudara yang kasih Tuhan, terus terang aja kalau kita untuk melayani itu, saudara yang kasih Tuhan, semua saya bilang kepada keluarga, untuk melayani, untuk melakukan untuk ibadah, untuk pelayan, untuk rumah Tuhan. Saya sempat bercerita kepada istri saya, memang kita belum punya rumah kemarin, ya rumahnya masih kecil lah. Itu ya saya singkat, saya sering bagikan bagaimana saudara Tuhan tuh bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau kita bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit sebetulnya bagi Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemik Tuhan turut bekerja. Asal betul-betul kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan singkat cerita. Saya cerita sama istri saya bilang, enggak perlu rumah kita bagus, enggak perlu rumah kita, yang penting rumah Tuhan bagus. Saudara, saya bilang, yang penting rumah Tuhan bagus dulu. Nanti rumah kita belakangan. Yang penting Tuhan disenangkan, Tuhan digiringkan terlebih dahulu. Saudara, akhirnya gereja Tuhan makin baik, makin baik, makin baik. Saudara yang kasih Tuhan, rumah kita belum ada, kita berdoa terus bergumul kepada Tuhan. Akhirnya waktunya saudara ketika rumah Tuhan terus berjalan mulai baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seiring dengan sejalan saudara, Tuhan juga terus, Tuhan tuh sebenarnya saudara yang kasih pergumulan kita enggak minta juga Tuhan udah tahu. Amin. Tuhan, kita dalam pergumulan apapun yang kita rindukan, saya merindukan juga sebuah rumah. Sebelum saya rindu, siapa sih enggak pengen rumah yang baik, betul? Pengen, gitu ya, rumah yang baik. Tapi lebih mengutamakan pengen rumah Tuhan yang lebih baik dulu, saudara yang kasih, daripada rumah kita. Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan kita enggak bicarakan sama Tuhan. Ketika rumah Tuhan kita mulai rapikan, kita mulai bagusin. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya saudara dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan permudah segala sesuatunya. Akhirnya rumah kita juga bisa dibikin. Walaupun enggak bagus-bagus, saudara yang kasih Tuhan. Ini saya saksikan, mungkin kalau teman-teman hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di sana waktu dulu, saudara yang kasih Tuhan, rumah Tuhan, rumah kita, saudara yang kasih Tuhan itu sungguh sangat-sangat betul-betul boleh dikatakan mungkin gak layak gitu ya. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mulai ubah, Tuhan mulai ubah, Tuhan mulai ubah. Tuhan punya cara, saudara. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Dan kemarin kita juga bersyukur kepada Tuhan. Saudara mau menghadapi Natal ya. Menghadapi Natal ini saudara yang kasih Tuhan, kita Natalan tanggal 18. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini gereja Tuhan memang semua udah rapi. Tapi ada yang masih dalam pergumulan kita yaitu pemasangan plafon. Pemasangan plafon Tuhan waktunya nanti orang datang kalau banyak penuh panas sekali ini Tuhan. Plafonnya enggak jadi belum ada, masih pakai spandek itu Tuhan. Berdoa, nah singkat cerita saudara yang kasih Tuhan kita berdoa, kita bergumul kepada Tuhan. Kita enggak ungkapkan kepada orang-orang yang ada saudara. Minggu yang lalu, minggu yang lalu ada seorang jemaat, ada seorang anak Tuhan datang di tempat itu sebagai simpatisan dia datang. Saudara yang kasih Tuhan ketika dia beribadah, dia rasakan kok panas ya. Ini kenapa enggak dipasang plafon, saudara yang kasih Tuhan. Dia cerita sama istri saya gitu, dicerita lalu terakhir dicerita sama saya, kenapa Pak enggak dipasang plafon? Belum Pak, kenapa belum? Biasalah Pak gitu, biasa kenapa? Belum ada duitnya, belum ada banknya gitu. Oh gitu, lalu saudara yang kasih apa yang terjadi? Memang kalau Tuhan gerakin seorang anak Tuhan, saudara Tuhan enggak pandang siapa dia. Amin. Tuhan gerakin saudara yang kasih Tuhan, lalu dia bilang, butuh berapa gitu ya, butuh berapa gitu ya. Butuh berapa untuk pemasangan plafon?
Saya katakan kalau butuh sekitar kurang lebih 10 juta, saudara yang kasih Tuhan. 10 juta. Coba mana minta nomor ininya, minta nomor rekeningnya. Waduh, saya bilang ini benar apa enggak nih ya? Saudara yang kasih Tuhan, benar apa enggak sih? Minta nomor rekeningnya, saudara yang kasih Tuhan. Waktu itu juga, saudara. Minta nomor rekening, ayo saya kasih nomor rekening saya. Saudara yang kasih Tuhan 10 juta dikirim buat Tuhan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita sedang terus berlomba. Berlombanya untuk apa? Kita sedang pacu waktu yang ada, tinggal tersisa puluhan hari. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita pemasangan plafon. Saudara hari ini sudah terpasang sepetak-sepetak. Saudara yang kasih Tuhan, pemasangan plafon. Saudara yang kasih Tuhan. Ada satu lagi pergumulan kita, yaitu AC. Saudara yang kasih Tuhan, 2 AC. Supaya memang rumah ibadah itu bisa nyaman. Setelah itu sudah selesai semua, sudah rapi semua. Haleluya. Saudara, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, semua itu kalau bukan Tuhan, kalau kita enggak mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, kalau kita bersungut-sungut kepada Tuhan, maka segala sesuatu enggak akan jadi. Amin. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang terjadi, kita jalankan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya kalau ini untuk proyek Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya kerinduan proyek untuk melayani Tuhan, saudara, untuk kemuliaan bagi Tuhan, tidak ada yang gagal. Amin. Tidak ada yang gagal. Maka saudara yang kasih Tuhan, saya melihat keajaiban Tuhan, karya Tuhan yang ajaib. Benarlah firman Tuhan yang mengatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Asal kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. 3 perkara ini saudara harus kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir ada ayat penutup yang akan kita lihat di dalam Amsal 19, saudara yang kasih Tuhan. Amsal 19 ayatnya yang ke 20 dan 21 ya. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Ya. Amsal 19 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, camkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan dengan jelas kepada kita, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Dengar nasihat, terimalah didikan, dikatakan apa? Dan juga supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa, saudara yang kasih Tuhan, mengatur dalam kehidupan kita segala sesuatu. Kita bisa merancangkan segala sesuatu. Kita bisa berbuat ini dan itu. Saudara, kita rancang sedemikian. Tetapi ingat, saya mau katakan, hari ini firman Tuhan mengatakan, saudara yang kasih Tuhan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kalau kita mau bikin ini, mau bikin itu, mau lakukan ini, saudara, artinya kita harus melibatkan Tuhan. Amin. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap problem kita, di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap pergumulan kita. Supaya saudara, apapun yang kita lakukan itu bisa terlaksana. Sebab firman Tuhan mengatakan keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudara, capek kalau kita buat begini-begini tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Maka segala sesuatu tidak akan terlaksana. Jadi keputusan apapun yang kita buat, saudara yang kasih Tuhan, kita landaskan dengan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu itu semuanya dari Tuhan. Jadi saya terlalu yakin percaya bahwa hari ini, sore hari setiap kita termasuk saya, saudara yang kasih Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Saudara, sehingga kita tatap tahun 2023, saudara yang kasih Tuhan, kita hidup. Kita percaya akan ada masa depan ke depan. Amin. Sekalipun prediksi orang di luar, saudara yang kasih Tuhan mengatakan tahun 2003 gelap dan lain sebagainya, saudara abaikan itu. Saudara, tapi kalau saudara yang kasih Tuhan, setiap kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang gelap.
Sebab Allah kita adalah Allah yang terang. Sudah dikasih Tuhan. Allah kita Allah yang terang. Allah yang akan menuntun kita kepada jalannya. Kalau Allah yang menuntun kita kepada jalannya, sudah dikasih Tuhan. Maka sudah dikasih Tuhan, orang boleh berkata gelap. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, gelap itu akan diubah jadi terang. Amin. Gelap akan diubah jadi terang. Sehingga masa depan kita ada ke depan. Kita berjalan. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan bekerja secara luar biasa untuk setiap kita. Rasa kebenaran firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Makasih Tuhan, makasih Bapa, berdoa. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini, sore hari ini, di tempat ini Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami, firman-Mu mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kami imani, kami yakini Tuhan. Supaya apa itu Tuhan, masa depan ada dalam kehidupan kami, harapan kami tidak akan hilang. Kami mau hidup kami Tuhan, takut akan Engkau. Hidup kami dalam hikmat-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Tiga perkara ini Tuhan, kami percaya ke depan. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan masa depan itu ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa kami mengucap syukur setiap kita yang sudah diberkati pada saat siang hari oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.